Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri, baik yang ada di Alaska, Amerika, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, dan dimanapun Anda berada, semoga kita tetap di dalam fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali di episode yang ketiga tentang babakan mati syahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya kutipkan dari surat An-Nahl ayat yang ke-100. Ayat yang ke-99 sampai yang 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkaluna innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Yang artinya, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukan Allah. Atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Maka benarlah apa-apa yang dipaparkan selama ini. Ayatnya sudah jelas. Mari saya ulang kembali, karena saya pribadi pun baru kali ini membaca ayat ini. Maksudnya membaca, memahami maknanya. Karena selama ini pemaparan-pemaparan itu dari kitab yang dalam, Al-Quran Qadim, dari dalam diri, yakni uripe Allah. Jadi baru kali ini saya menemukan surat An-Nahl ini, ayat yang 100. Saya bacakan ulang kembali. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya
kekuasaan setan maksudnya hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sangat jelas. Jadi maknanya setan tidak akan bisa menggoda orang-orang yang sudah berjihad fisabilillah. Hatinya sudah kembali kepada Allah, sudah tak bisa digoda oleh setan, iblis dan hawa nafsu, takkan pernah bisa menggoda lagi. Bagaimana mungkin bisa menggoda? Ya orang-orang yang sudah mati syahid. Kalau sudah mati syahid ya tak bisa digoda oleh iblis dan setan. Jadi makna mati syahid secara syariatnya orang-orang yang mati badannya bersimbahkan darah. Akan tetapi makna hakikat sejatinya di sisi Allah, mati syahid itu masih mati di dalam penyaksian Tuhannya, mati kembali kepada Tuhannya, rojiun kepada Tuhannya, yakni hati sudah suci dari iblis dan setan, hati sudah bebas dari kungkungan hawa nafsunya, hati sudah bebas dari kemanusiaannya, hati sudah kembali sadar bahwa hidup ini Allah, wujud ini Allah. Jadi ini maksudnya yang wujud di alam semesta ini hanyalah Allah. Yang berkuasa di alam semesta ini Allah. Baik yang ada di dalam dan yang ada di luar, semuanya Allah. Inilah yang dimaksud mati syahid. Jadi untuk mati syahid, bagi yang saudara-saudara yang masih kesulitan berlatih kholwat, zuhud, berlatih berpuluh-puluh tahun masih kesulitan mati syahid, ada jalan kilatnya, yaitu lewat baiat. Karena tanpa baiat selamanya hawa nafsu, iblis dan setan akan selalu menjadi mursidnya, menjadi gurunya. Ketika paham tapi tidak dibaiatkan, tidak digurukan, ilmunya hanya mendengarkan saja, akhirnya iblis dan setannya, kamu tidak usah baiat, kamu sudah paham. Nah, akhirnya setan dan iblis menjadi penasehat-penasehat hatinya, sehingga pemahaman tentang ketuhanan tidak bisa teraplikasi dengan benar di hatinya. Hanyalah untuk debat-debatan, hanyalah untuk adu kepintaran dengan yang lainnya. Merasa dirinya sudah paham sendiri, merasa dirinya sudah benar sendiri, orang lain masih salah, orang lain masih tidak benar. Itu kalau tidak berbaiat, itu kalau tidak digurukan, akhirnya ilmunya, pemahamannya tidak berkah. Karena ia masih mentuhankan iblis dan setan di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita lanjutkan. Jadi tugas kita di dunia ini hanyalah berjihad menegakkan la ilaha illallah di dada kita. Tegakkanlah wujudullah, tegakkanlah hayatullah,
tegakkanlah kuasa Allah atas diri manusia kita agar kita tidak dikatakan mempersekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Inilah yang dimaksud persekutuan. Ini yang wajib diperangi daripada berperang-perang dengan sesama manusia, yang mana manusia itu juga diperankan oleh Allah sebagai penciptanya. Kita selama ini berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah, karena kan kita melihat manusia-manusia yang berbeda imannya dengan iman diri kita selama ini. Kita masih terkungkung dengan bodi-bodi manusianya. Kita tidak bisa menyaksikan siapa di balik rahasia semua manusia. Kita masih terkungkung dengan syariat-syariat. Kita masih terkungkung dengan hawa nafsu kita sendiri. Maka terjadilah peperangan secara syariat itu. Karena hati kita sendiri pun masih terkungkung dan terpenjara serta terbelenggu oleh iblis dan syaitan. Jadi iblis dan setan itu selalu membawa kerusakan, selalu membawa kerusuhan. Jadi bila masih negara ini gaduh, rame, berarti ya masih manusianya masih terkuasai oleh hawa nafsunya, merasa dirinya benar, merasa dirinya baik, merasa dirinya benar keimanannya. Namun hakikatnya sejatinya bila sudah benar iman dan takwanya, bila sudah benar akidah dan imannya, maka ia selalu membawa rahmat dan berkah untuk manusia yang lain. Karena agama Allah itu rahmatan lil alamin, rahmat, kasih sayang terhadap yang lain, karena sudah tahu yang lain pun itu juga siapa. Karena yang lain pun itu sudah ahad. Bila tak ada Allah yang menguasakan diri kita, apa kita sanggup bisa menyaksikan yang lain, menyaksikan manusia lain? Jangankan menyaksikan manusia lain, menyaksikan diri kita sendiri pun kita tak mampu bila kita tak diciptakan Allah, bila kita tak dilahirkan Allah ke dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah sejati mati syahid itu, berjuang fisabilillah itu masuk ke dalam diri. Tegakkan la ilaha illallah, tegakkan bahwa hidup ini Allah. Jangan persekutukan hidup manusia kita. Bila kita ngaku-ngaku yang hidup ini masih manusianya, yang wujud ini masih manusianya, yang kuasa ini masih manusianya, maka nyatalah kita selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita. Kita mensekutukan kewujudan Allah dengan kewujudan diri kita. Kita mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup diri manusia kita. Kita mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia kita. Akhirnya yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita, akan tetapi yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Nah, manusia-manusia yang seperti inilah yang selalu digoda, yang selalu disesatkan oleh iblis dan setan. Karena manusianya
sudah mengambil iblis dan setan sebagai Tuhannya, sebagai penasehatnya. Akhirnya jiwa kita selalu disesatkan oleh iblis dan setan agar tidak berjumpa, agar tidak mentuhankan, agar tidak menegakkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita. Jadi hisaplah, timbanglah, hitunglah diri kita sendiri. Jangan menghitung, jangan menghisap, jangan menilai orang lain. Jadi hitunglah, hisaplah diri kita sendiri dahulu. Agar kita tidak menghitung, agar kita tidak menilai, agar kita tidak meremehkan orang lain. Mohon maaf. Jadi apa tujuannya kita berjihad fisabilillah? Jadi apa tujuannya kita menegakkan la ilaha illallah di dada kita? Jadi apakah tujuannya kita menegakkan bahwa hidup ini Allah? Tujuannya tak lain dan tak bukan agar terrealisasi agama yang rahmatan lil alamin. Selalu memandang dengan penuh kebaikan dan penuh keindahan. Karena sudah tiada lagi makhluk-makhluk di hatinya. Karena yang bergelar di alam semesta ini hanyalah Allah sendirian. Hanyalah Sang Dalang sendirian. Jadi agar supaya kita tidak menyaksikan, menyembah casing-casing badan-badan yang di luar diri kita. Itulah tujuan berjihad menegakkan lillahi ta'ala di dalam dada kita. Agar kita tidak mentuhankan diri kita dan tidak mentuhankan manusia-manusia yang lainnya. Itulah tujuan hakikat jihad fisabilillah. Agar hati kita pulang dengan selamat di dalam keridhaan Allah. Agar hati pulang dengan selamat di sisi Allah. Maka berjihadlah. Matilah sebelum matimu. Jadi jangan tunggu mati yang dohir. Kalau kita menunggu kematian yang dohir, ya prosesnya penuh dengan paksa dan siksa. Dikeluarkan keakuan, pengakuan diri kita dipaksa keluar dari hidup dan badan ini dengan azab yang pedih di saat sakaratul maut. Jadi gunanya kita diutus Allah sekaranglah, mulailah, awalilah berjihad fisabilillah. Jadi kenalilah Allah sekarang, jangan nanti. Jadi husnul khotimahkan hati kita sekarang. Jika hati kita tidak husnul khotimah sekarang, pasti ya su'ul khotimah. Pasti ya manusianya yang wujud menjadi Tuhan di hatinya. Mati sangit, mati yang hancur, fana fahsya wal mungkar. Jadi apapun kelakuannya, jadi apapun aktivitasnya, apapun itu, yang terjadi hanyalah kezoliman-kezoliman saja. Meskipun dipandang manusia lain itu jihad fisabilillah, itu membela agama Allah. Apa yang dibela? Allah kok dibela? Agama Allah kok dibela? Padahal tidak tahu apa itu agama. Yang mana itu agama, mana bentuk agamanya, mana bentuk Allahnya, kok dibela-bela. Padahal tidak tahu kok membela. Ini kan omong kosong.
Jadi yang dimaksud membela agama Allah itu hakikatnya belalah di dalam hati kita. Tegakkan Allah sebagai pencipta atas diri kita daripada menegakkan makhluk yang hanya dicipta oleh Allah di dada kita. Selama ini kan kita menegakkan, memahasucikan kemakhlukan diri kita sendiri daripada menegakkan Sang Khalid di dalam dada kita selama ini. Inilah yang harus dibela. Bendera agama inilah yang wajib ditegakkan di dalam dada kita. Bukan menegakkan bendera-bendera yang dohir, bukan menegakkan kain-kain atau tulisan-tulisan la ilaha illallah di luaran sana. Jadi hakikat perang fisabilillah menegakkan agama Allah itu di dalam hati kita masing-masing. Karena seluruh tujuan manusia sama, tak ada yang beda. Tujuan semua makhluk sama. Kepala tujuannya semua badan atau semua manusia adalah kembali kepada Allah. Datangnya juga sama, datang dari Allah, kembali pulang kepada Allah. Nah kan sama semua, apa yang mau dibela? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemaparan ini bisa memahamkan diri saya pribadi dan diri kita semua para sahabat pencinta paparan uripe Allah ini. Karena sesungguhnya Abdul Halim tak kuasa apa-apa, tak kuasa berkalam apa-apa, tak berilmu apa-apa. Bila ini kalam dan ilmunya Abdul Halim, yang wujud di dalam dada ini masih Abdul Halimnya, maka ilmu dan pemaparan ini saya simpan, saya tulis, saya sidikan untuk diperjualbelikan buat bisnis, karena ilmu dan kalamnya Abdul Halimnya. Karena yang berkalam, karena yang memahami rahasia ilahiyah ya Allah sendiri. Karena ilmu ini ilmunya Allah, jadi persembahkan pemaparan-pemaparan ini kepada manusia-manusia yang membutuhkan. Siapapun Anda yang membutuhkan, karena Anda hamba Allah. Jadi ilmunya Allah ya harus digelar. Tidak disembunyikan walau satu ayat. Inilah suatu kenikmatan bagi hamba-hamba yang dihidayai oleh Allah kepada jalan fisabilillah, menegakkan Allah sebagai pencipta badan kita daripada selama ini kita menegakkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu di episode yang selanjutnya. Akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.